Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pelajaran sekolah jadi mudah. Oke, kita akan lanjutkan sekarang lembaga ekonomi ya, IPS kelas 7. Oke, ini adalah playlistnya ya. Jadi untuk pembelajaran yang lain ada di sini ya, saya kumpulkan jadi satu playlist. Link playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Dengan menggunakan playlist, maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Kita bahas sekarang lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ya bagian dari lembaga sosial ya, jadi himpunan bagiannya yang mengatur ya. Nah, lembaga ekonomi mengatur tata cara hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ya, untuk apa diatur? Ya tentu saja agar tidak ricuh. Ya, semua orang bisa bermain dengan aturan yang sama. Jadi enak, ya kan? Ya, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada diuntungkan. Semuanya memiliki aturan main yang sama. Lembaga ekonomi lahir sebagai suatu usaha manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera ya. Intinya adalah ingin mencapai kehidupan yang sejahtera. Sejahteranya bukan sendiri saja, bersama-sama sejahtera ya. Nah, jadi konteksnya adalah masyarakat, bukan hanya satu dua orang. Lembaga ekonomi bertujuan untuk mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Nah, jadi tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Secara umum yang tidak dicapai dalam bidang ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok. Ya, sandang, pangan, papan itu pokok ya. Demi kelangsungan hidup masyarakat, perkembangan perekonomian Indonesia secara keseluruhan menunjukkan perbaikan yang positif. Ya. Nah, dulu waktu Pak Ali kecil, makan ayam saja bisa setahun sekali. Sekarang bisa hampir tiap hari. Ya. Ini kehidupan ekonomi kita memang semakin lama semakin ada perbaikan ya. Fungsi lembaga ekonomi antara lain sebagai berikut ya. Oke. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan ya. Jadi kita ada pedoman untuk mendapatkan bahan pangan ya, semua ada aturan mainnya ya. Memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter ya. Pertukaran barang atau barter ada pedomannya, atau ini boleh barter, boleh ada alat tukar resminya yang sah yaitu uang ya. Jadi ada pedomannya juga ya. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang ya. Jadi jual beli barang ya, ini ada pedomannya. Ada pedoman bagaimana kita mengambil keuntungan. Nah, ada pedomannya ya. Tidak boleh memonopoli terus akhirnya mengambil keuntungan yang terlalu besar sehingga menyusahkan orang lain, tidak boleh ya. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja ya. Tenaga kerja ada pedomannya. Jadi kita nggak boleh mengambil tenaga kerja yang misalnya umurnya terlalu muda ya, atau terkecil ya, memperkerjakan anak-anak itu tidak boleh ya. Terus jam kerja itu semua ada aturannya, cuti semua ada aturannya ya. Jadi pedomannya itu diatur di lembaga ekonomi ya. Memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Nah, pengupahan ada aturan lembur. Nah, itu tidak bisa pengusaha membuat kebijakan yang melawan undang-undang. Jadi semua diatur dari undang-undang dan semua harus paham ya. Sehingga kita sebagai warga negara itu merasa ada yang melindungi. Ya memang ada, jangan sampai tidak tahu kan gitu ya. Di internet bisa itu di browsing. Jadi kita harus memahami itu. Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja ya. Pemutusan hubungan kerja ini ada aturannya, nggak bisa langsung pengusaha kamu sudah PHK gitu aja, nggak bisa ya. Ada aturan tentang pesangon misalnya. Jadi
tergantung pada kondisi-kondisi tertentu, berapa lama dia bekerja, ya, status dia sebagai pegawai apa itu eh, penting untuk dipahami. Memberikan identitas bagi masyarakat, nah ini penting juga. Ini adalah fungsi-fungsi lembaga ekonomi, ya. Nah, lembaga ekonomi bisa mall misalnya ya, bisa pasar. Nah, di sini adalah mall ya, pasar. Kalau ini pasar tradisional. Nah, bisa minimarket. Nah, aktivitas kelompok kamu telah mempelajari lembaga ekonomi, sebutkan lembaga ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal kamu. Ya, di desa Pak Ali ini rumahnya dekat dengan KUD. Nah, KUD atau Koperasi Unit Desa. Koperasi Unit Desa. Desa. Nah, di KUD ini kita bisa membayar listrik, ya, masyarakat dimudahkan, nggak jauh-jauh membayar listrik, kan tidak semua masyarakat memiliki aplikasi toh. Nah, membayar listrik bisa membayar untuk simpan pinjam. Nah, kalau di desa itu belum ada PDAM, ada di kota PDAM. Nah, koperasi simpan ini untuk simpan pinjam. Nah, jadi terus ini menjual hasil pertanian juga bisa. Nah, terus kemudian lembaga ekonomi ya, bank itu termasuk lembaga ekonomi ya, bank. Nah, bisa bank swasta maupun bank pemerintah ya. Bank misalnya bank BCA ya, Mandiri, bank BNI, banyak itu ya. Nah, biasanya untuk simpan pinjam juga ya, simpan pinjam. Jadi untuk menabung, kredit, nah, bisa juga ya, biasanya itu. Terus apa lagi yang ada di sekitar kita? Pasar, ya, pasar ya, pasar. Ya, pasar ini bisa pasar tradisional, ya, misalnya pasar tradisional. Nah, di dekat-dekat rumah Pak Ali, ya, di Surabaya ini ada pasar Soponyono. Nah, pasar Soponyono. Kalau kalian ya, nama kalian apa? Pasar kalian ya, pasar Soponyono. Sopo. Kalau di desa dekat rumah Pak Ali itu ada pasar Paing. Jadi kalau Paing Rawami gitu. Ya, sini ada pasar Soponyono. Terus kemudian ini ya apa? Mal ya, mal. Kalau mal Surabaya banyak sekali. Ya, ada Tunjungan Plaza, ada Galaxy, ada Transmart. Ya. Jadi ada Tunjungan Plaza, ada Galaxy, ada Transmart, ada mall yang mini mall ya, minimarket. Nah, minimarket ini ada di mana-mana ya, Alfa sama ini ya, biasanya Indomaret. Nah, Alfa ini yang paling banyak. Di Surabaya ada juga Sakinah, Aini. Oke. Alfamart. Oke. Terus kemudian kantor BUMN atau BUMN gitu aja ya, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN. Ini ada PLN, ya, PLN, kantor PLN, PDAM, kantor pos, dan lain-lain. Oke ya. Kalau bank yang negeri ada BRI, ya,
Bank BRI, Mandiri. Nah, itu ya. Oke. Ada juga Bank Jatim, ya, karena di Jawa Timur ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Ini sudah selesai untuk lembaga ekonomi. Kita lanjutkan lagi nanti di video selanjutnya untuk selanjutnya kita akan bahas apa ini? Lembaga pendidikan ya. Thank you for watching. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jadi kalau ada yang mau komen aja di bawah, kita diskusi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.